Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Devotion from Home bersama saya Pastor Jessica Rawan. Dan saudara, di Every Nation saat ini kita jemaat yang di Indonesia, kita sedang melaksanakan doa dan puasa dengan tema Amazing Grace, ya. Jadi anugerah yang mengagumkan, anugerah yang ajaib, saudara. Dan ini adalah hari yang terakhir, hari Jumat ini. Dan besok hari kita akan bersama-sama berkumpul di ruang Zoom meeting kita merayakan celebration di doa puasa kita di seluruh Indonesia. Saya berharap saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, para anak-anak muda juga terlibat di dalamnya. Kita akan merayakan kemenangan yang luar biasa ya pada hari Sabtu jam 5 sore di Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin share kebenaran firman Tuhan masih menyangkut daripada mengenai doa ini sendiri. Dan saya mau kita membuka sama-sama Alkitab kita, ya. Alkitab kita akan baca di kitab Mazmur, ya. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Jadi doa daripada Daud sendiri. Ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami tantangan, dia mengalami himpitan, dia mengalami rasa malu, dia mengalami rasa tekanan dalam hidupnya. Dan dia tidak mampu lagi, ya. Kepada siapa dia berserah. Dan seperti dia sudah berdoa dan berdoa seperti nggak ada jawaban. Seperti materi yang minggu lalu. Seperti begitu susah, begitu sulit, keadaan makin terpuruk. Di mana Tuhan? Tapi kembali tetap saudara, saya mau mengatakan bahwa pengharapan kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua boleh berubah, keadaan boleh makin buruk. Tapi pengharapan saudara tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dan Mazmur ini mau berkata, ya Tuhan, Daud berkata, aku berseru kepadamu. Saudara lihat, kepada siapakah kita berseru? Kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan mengeluh mengenai keadaan, bukan pasrah, tapi kita berserah, kita berseru kepada Tuhan. Datanglah segera kepadaku. Ini dalam keadaan terjepit, dalam keadaan mungkin dengan putus asa. Daud mengatakan, Tuhan datanglah segera kepadaku. Aku tidak kuat, aku tidak mampu lagi menghadapi situasi seperti ini. Berapa banyak kita menghadapi hal-hal yang demikian. Mungkin saat ini sedang terjadi kepada saudara. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Daud mengatakan, berikanlah telingamu, artinya sendengkanlah telingamu Tuhan kepada setiap doa-doaku. Engkau melihat pergumulanku, engkau tahu masalahku. Berikanlah telinga Tuhan kepada seruanku saat ini. Dan mungkin itu juga menjadi beban dan doa saudara pagi hari ini. Begitu panjang pergumulan, begitu panjang keadaan yang tidak pasti. Tapi kembali tetap saudara berserulah kepada Dia. Dia yang punya langit dan bumi. Alkitab berkata, surga adalah taktanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan saudara diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat, Daud berkata, seperti persembahan korban pada waktu petang. Dan tanganku yang terangkat. Saudara, kita akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seperti ukupan, kata Raja Daud. Dan bagaimana tangan kita terangkat. Sebagai imam pelayan dalam perjanjian baru. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini, Daud tetap berserah kepada Tuhan. Demikian pun kita akan belajar sebentar. Dan saya akan beri judul firman Tuhan hari ini adalah aib yang dihapus. Aib yang dihapuskan. Saudara tahu adalah aib. Aib adalah seperti suatu bencana bagi seseorang. Bagi setiap seorang yang mendapatkan label ini. Seperti sesuatu yang pernah kita lakukan, kebodohan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Dan orang melihat itu dan kita sangat malu. Kita begitu tersingkir, kita begitu terjepit. Seperti kita mau kemana, seperti mata orang ada di mana-mana. Orang melihat kita, orang seperti menyelidiki hati saudara. Seperti saudara di labeling dan saudara tidak berdaya dengan aib ini. Mungkin secara rohani seperti orang kena kutuk. Dan tidak bisa diampuni. Tetapi apakah benar seperti itu bagi Tuhan? Karena itu di firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini dengan judul aib yang dihapuskan. Aibmu, aibku
Segala dosa dan pelanggaran yang dihapuskan, yang mendatangkan malu, yang mendatangkan celah, yang bisa mendatangkan bahaya bagi anak cucu kita bahkan. Tapi kita akan belajar pagi hari ini. Dan bagaimana supaya aib kita dihapuskan. Bagaimana solusinya, bagaimana jalannya. Semua ada di firman Tuhan. Dan semua kita akan mulai dengan doa, saudara. Doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Saudara, menarik sekali waktu Daud berkata seperti itu dalam doa-doanya. Ya. Apa yang dia buat oleh Daud? Daud mengatakan dia sedang membuat sesuatu persembahan kepada Tuhan. Apa yang dia bawa kepada Tuhan? Hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Mungkin saudara seperti sudah bosan dalam berbicara. Seperti Tuhan tidak mendengar. Dengar baik-baik, Tuhan mendengar. Tuhan melihat keadaan saudara. Dan Daud mengatakan, aku mengangkat tanganku. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini aku mau berdoa. Tuhan, aku berdoa. Supaya Tuhan kau menyendengkan telingamu kepada kami. Kalau itu saudara merasa saat ini bahwa saudara dalam pergumulan yang besar. Saudara merasa seperti telur di ujung tanduk. Di tikungan jalan dan saudara bingung memilih kemana yang akan kau tuju. Kau ke utara atau ke selatan. Ada begitu banyak yang membuat saudara bingung saat ini. Saya mau berdoa buat saudara, Tuhan terima kasih. Aku berdoa Tuhan pagi hari ini. Berikan kesempatan kepada kami. Sendengkan telingamu kepada kami. Dengar setiap doa-doa kami pagi hari ini. Sembuhkan kami Tuhan. Apapun persoalanmu pagi hari ini, Tuhan aku berdoa engkau disembuhkan Tuhan. Apapun situasi yang sulit yang sedang kau hadapi saat ini, Tuhan melepaskan engkau. Engkau menunjukkan jalan kepada hamba-hambamu ini Tuhan. Engkau yang menghapus setiap celah dan air mata dan aib itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Show me your way Lord. Because you are the way. Engkaulah jalan itu sendiri. Tuhan berikan kelembutan hati kepada mereka yang menyaksikan program pagi hari ini. Dan kau menyentuh setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami berbalik hanya kepada engkau. Supaya kami percaya hanya kepada engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang tidak pernah berubah. Tabib yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu menjaga bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel itu. Allah yang sudah menjadi manusia. Yang mengerti perasaan hati dan pikiran kami. Kami datang kepada engkau. Gunung batu kami. Kota benteng kami. Keselamatan kami. Yesus Kristus. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami pribadi. Yang menyelamatkan kami dari situasi-situasi yang sulit kami lalui ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua hormat dan kemuliaan bagimu. Di dalam namamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin saudara. Saya percaya pagi hari ini. Saudara akan mendengar kabar-kabar baik di minggu-minggu ini. Bahkan kebenaran firman Tuhan ini semoga bisa membebaskan saudara. Membuat saudara mengerti rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dan mengetahui apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupanmu saat ini. Bahwa dia tidak tinggal diam. Setiap perkara yang sedang kau lalui saat ini Tuhan bersama-sama, itu dikatakan bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan menggantikan saudara dalam peperangan yang tidak sanggup saudara lakukan. Dia menggantikan. Itulah anugerah Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang ajaib. Yang kita belajar di dalam minggu-minggu ini. Dan saudara, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kalau kita melihat bagaimana ukupan ini disampaikan oleh para imam. Ya, kalau saudara melihat di kitab Keluaran. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, jadi apa yang terjadi di Mezbah Ukupan? Di Mezbah Ukupan adalah tempat pertemuan. Di dalam perjanjian lama, Mezbah Ukupan adalah tempat pertemuan. Di mana Allah mau bertemu dengan hambanya, yaitu imam yang melayani pada saat itu. Juga imam yang membakar ukupan, yang mewangi-wangian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah saudara tahu bahwa imam besar itu masuk di ruang itu. Dan kemudian para jemaat di luar. Dan mereka bersembahyang dan mereka berdoa. Dan imam ini masuk saudara. Untuk menyampaikan korban ini, membawa kepada Tuhan. Dan biar korbannya naik. Apa yang mereka harapkan di sana adalah penghapusan daripada dosa itu sendiri. Mereka meminta kemurahan, mereka meminta mercy Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dan inilah tugas para imam. Ya, saudara kita tahu dalam perjanjian lama bagaimana para imam-imam ini bertugas untuk saudara, untuk menyampaikan korban-korban ini kepada Tuhan. Untuk mewakili bangsa Israel.
Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang melayani dalam kerajaan Allah. Di dalam perjanjian baru. Dan inilah hati Tuhan buat kita. Saudara, di Keluaran 30, kalau saudara lihat apa yang dipersembahkan oleh para imam. Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen. Masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Saudara lihat bahwa Tuhan berbicara kepada Musa bagaimana dia mempersembahkan ukupan itu sendiri. Nah, saudara, pertama adalah tulen dikatakan. Tulen dan seperti buatan campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Ini berbicara mengenai korban yang diberikan oleh para imam. Dan saudaralah imamat yang rajani, saudara dan saya. Apa yang kita persembahkan? Hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata supaya kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Inilah korban yang kita bawa kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita, yaitu kekudusan hidup kita, ya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu saudara. Ini sama dengan dikatakan tadi, membawa getah, membawa rempah-rempah, getah damar. Kalau boleh bangsa Israel mengatakan getah damar, mereka samakan seperti dengan mutiara, sama dengan harga dengan mutiara, saudara. Begitu luar biasanya. Ya, karena begitu berharganya. Artinya saudara, setiap doa kita, setiap permohonan kita, setiap syafaat kita, setiap pergumulan saudara yang saudara bawa kepada Tuhan tidak dianggap enteng, tidak dianggap sia-sia oleh Tuhan. Bukan seperti manusia mendengar permohonan seorang manusia, tapi saudara berbawa semua beban dosa, beban doa ini kepada Tuhan. Semua permohonan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menyimak, telinganya mendengar, matanya melihat, hatinya terpaut kepada saudara. Dan saudara, Tuhan tidak menganggap remeh, Tuhan tidak menganggap sepele setiap doa-doa saudara. Dia menghormati, dia menghargai setiap doa dan permohonan saudara. It's Jesus. Karena itu kabar baik pada pagi hari ini. Apapun masalah saudara, datanglah dengan keberanian kepada Allah Bapa di sorga. Karena dia akan melepaskan saudara. Saudara jangan takut bahwa Tuhan tidak mendengar doa saudara. He knows, dia mendengar setiap doa. Dia mendengar setiap permohonan saudara. Dan dia menganggap itu penting saudara. Yang masalahnya kita tidak berani datang kepada Tuhan. Karena begitu kita takut. Karena begitu kita tertuduh. Atau kita merasa tidak layak. Kita merasa penuh aib. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Berilah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati saudara. Naikkanlah permohonan. Naikkanlah doamu kepada Tuhan, Alkitab berkata. Ya, kalau saudara melihat bagaimana di kitab di Timotius. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 4 berkata. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dan segala kesalehan dan kehormatan. Ya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru selamat kita. Nah, ayat 4 berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi doa dan permohonan dan syafaat saudara yang saudara bawa kepada Tuhan. Saudara, itu yang Paulus mau mengatakan kepada jemaat gereja mula-mula. Dan Timotius menulis seperti ini. Bahwa itulah yang dikehendaki apa? Keselamatan. Bahwa Allah ingin menyelamatkan saudara di ayat yang keempat tadi. Saudara lihat ayat yang keempat tadi. Yang menghendaki supaya semua orang, ya semua dosa saudara, semua pelanggaran saudara, semua rasa malu saudara, semua pergumulan saudara, saudara diselamatkan. Dan saudara memperoleh pengetahuan akan kebenaran saudara. Saudara, itu hati Tuhan yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini. Saya berdoa, saya beriman, saya percaya, saya mau encourage saudara untuk tetap setia memanjatkan setiap doa-doa saudara. No matter keadaannya seperti apa. Karena itu saudara, dalam hari-hari doa, Jumat ini hari yang terakhir dan besok kita akan rayakan, celebrate sama-sama pada hari Sabtu jam 5 sore. Di seluruh Indonesia untuk gereja Every Nation.
Saya mendorong semua jemaat yang menyaksikan program ini. Mari kita naikkan seperti ukupan bersama-sama. Doa-doa kita, pengharapan kita buat bangsa kita, pengharapan kita buat pemerintahan kita, pengharapan kita buat keluarga kita, buat gereja Tuhan, buat pergumulan saudara. He knows, dia mendengar setiap doa kita. Itu Tuhan saudara. Tuhan begitu setia. Kalau dia setia kepada bangsa Israel, kesetiaannya tidak pernah berubah. Walaupun bangsa ini berulang-ulang bikin pelanggaran, keras kepala. He knows, dia tahu keadaan saudara hari ini. Dan dia mau melepaskan saudara. Itu Tuhan saudara. Dan ayatnya bagaimana? Ayatnya yang ke-8 berkata. Tadi saudara, 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jangan kepahitan sama orang yang melukai saudara. Jangan marah kepada keadaan. Jangan berselisih dengan orang lain. Tetapi naikkanlah doamu. Alkitab mengatakan dengan tangan yang menengadah. Saudara lihat, dengan tangan, seorang laki-laki dengan tangan. Kenapa saudara? Terutama bapak-bapak, saudara para laki-laki. Saudara imam dalam keluargamu. Imam perjanjian di dalam keluargamu. Tandahkan tanganmu untuk engkau berdoa. Tanda engkau berserah kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan buka tanganmu kepada Tuhan. Supaya engkau menerima mercy, menerima anugerah dari Tuhan untuk keselamatan daripada masalah yang kau hadapi saat ini. Mungkin kau tertekan saat ini. Dan kau bingung mau membawa kemana keluargamu. Angkat tanganmu kalau kau nggak mampu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Alkitab berkata, orang laki-laki menengadahkan tangannya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena saudara adalah imam saudara. Saudara, ada satu cerita mengenai orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Ayahnya adalah seorang imam saudara. Ya, imam disebut. Dan setiap tahun kebetulan dia mendapatkan tugas karena tiap tahun mereka bergilir saudara. Dan imam ini mendapatkan tugas seorang Sakaria, Imam Sakaria dan istrinya Elisabeth yang adalah orang tua daripada Yohanes. Sakaria setia melayani Tuhan. Melayani dalam mezbah ukupan, membawa korban bakaran. Selalu seperti itu. Tetapi Sakaria pun, keluarganya pun, para imam-imam ini Sakaria pun mengalami persoalan yang besar. Terutama mengenai istrinya yang merasa ada aib dalam dirinya karena dia mandul saudara. Dia nggak punya anak, dia berdoa. Saudara bayangkan seorang imam seperti Sakaria yang setia dan suami istri Elisabeth dan Sakaria ini hidup takut akan Tuhan. Tetapi sepertinya doa mereka tidak dijawab. Apa yang mereka rindukan? Mereka pingin punya anak tetapi tidak ada. Dan saudara, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu kalau mereka nggak punya anak, itu dikatakan seperti aib saudara. Memalukan sekali. Dan seperti bagaimana caranya saudara? Seperti mungkin Sakaria ataupun Elisabeth apalagi. Mungkin berani datang kepada Tuhan, hidup yang saleh. Tapi mungkin dia tidak terlalu berani untuk menampakkan dirinya kepada orang banyak. Karena rasa malu, karena rasa aib. Kalau orang melihat Elisabeth, bahkan orang melihat suami istri mereka ini. Seperti ada rasa mereka setiap mata tertuju kepada mereka. Dan mereka dipenuhi perasaan yang begitu sedih. Seperti ada aib. Saudara, tetapi saudara kita melihat mereka tetap setia melayani Tuhan. Sakaria apalagi. Dan pada gilirannya kalau saudara baca, saya tidak baca lengkap. Tapi kalau saudara baca di Lukas 1. Ya, bagaimana mengenai ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25 saudara. Saudara bisa melihat. Bagaimana bercerita bagaimana Sakaria mempersembahkan ukupan ini suatu dia terpilih. Ya, Lukas 1 saudara. Ayat 6 berkata keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Inilah suami istri itu. Hidup dengan ketetapan Tuhan. Mereka hidup tidak bercacat. Tetapi sayangnya saudara saya bilang tadi mereka punya rasa seperti aib. Ya. Dan itu pandangan orang. Dengarkan. Aib itu bukan datangnya dari Tuhan. Aib itu adalah stigma, pandangan orang dan perasaan kita. Dan itu mungkin sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi tidak demikian kita akan melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Dan Tuhan bisa mengubah semuanya ini menjadi kebaikan buat saudara dan saya. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Umat di luar menunggu waktu sembahyang dan imam ini masuk untuk mempersembahkan korban. Sama saudara. Kalau sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah saat ini, mungkin saudara, kita adalah imam dalam pelayanan perjanjian baru. Imam dalam keluarga saudara. Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan keluarga kita berdoa dan bersembahyang menantikan saudara seorang ayah, seorang imam ini. Untuk mempersembahkan kurbannya kepada Tuhan. Dan setelah masuk ke dalam begitu lama, Sakaria tidak keluar-keluar. Dan umat sana begitu takut menanti-nantikan kenapa Sakaria belum keluar. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Setelah mereka berdoa begitu lama, tidak seperti biasa imam-imam terjadi. Kenapa Sakaria tidak keluar-keluar? Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Apa yang terjadi dengan Sakaria? Apa yang terjadi dengan dia? Saudara, ayat 19 saudara, kalau kita melihat ayat 18. Ya. Lalu kata Sakaria kepada dia bertemu dengan malaikat ternyata di sana. Dan Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bahwa aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Kabar baik yang dia lakukan. Sewaktu imam saudara mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara bersekutu dan tetap setia keadaan saudara walaupun seperti apapun. Yang dilakukan oleh Sakaria ini. Dan dia mendengar kabar baik di ayat 18. Saudara, dia bertemu dengan Gabriel. Jawab malaikat itu ayat 19. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Untuk menyampaikan kabar baik ini kepada engkau. Dengar baik-baik saudara. Saudara buka hati dan tetap setia melayani Tuhan. Apapun keadaan saudara. Kabar baik itu akan datang kepada saudara. Gabriel akan datang seperti kepada Sakaria. Akan datang kepada saudara. Dan kabar baik itu akan datang. Apa yang terjadi? Apakah kabar baik itu saudara? Dan ketika Sakaria keluar, dia menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara. Karena begitu kudusnya Tuhan. Dia nggak sanggup berkata-kata lagi. Sebenarnya dia tidak bisa berkata-kata lagi tentang kebaikan Tuhan. Dia nggak sanggup untuk mengucapkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara mendapatkan kebaikan Tuhan. Seperti saudara susah untuk berbicara, susah diterangkan, susah di-explain bagaimana baiknya Tuhan itu berperkara dalam setiap situasi sulit yang saudara hadapi. Itulah amazing grace. Itulah yang kita doakan. Sekali lagi saudara. Dan apakah kabar baiknya itu? Ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elisabeth. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Wow. Menghapuskan aibku di depan orang. Dia tidak malu lagi. Kenapa? Karena dia mengandung saudara. Dia mengandung siapa? Mengandung seorang rasul. Yohanes. Dan saat itu dia tidak malu lagi keluar. Dia tidak malu, tidak mendapatkan stigma lagi. Bahwa dia orang yang kena aib. Perasaannya berubah, hidupnya berubah. Demikianlah kalau seseorang dilawat Tuhan. Tuhan akan merubah semua duka citamu, semua tangisanmu, air matamu menjadi tari-tarian. Engkau akan menari. Engkau akan bersuka cita oleh karena Tuhan. Itulah Yesus saudara. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Yang saat ini bersyafaat buat saudara. Saudara, agar saudara diselamatkan. Agar saudara tidak dipermalukan. Agar saudara memperoleh kesembuhan. Agar saudara bisa menjadi berkat. Dan kemudian berkat itu menjadi kesaksian. Untuk saudara menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Segala aibmu akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Waktu dia bertemu dengan Petrus, saudara, Tuhan mengatakan bahwa iblis berusaha. Iblis berusaha untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa buat engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa buat saudara dan saya.
Dan aku berdoa pada pagi hari ini, Tuhan terima kasih. Lepaskan kami Tuhan. Hapus setiap celah, setiap aib. Tolong kami. Saudara-saudaraku yang menyaksikan program hari ini, Tuhan aku lepaskan berkat Tuhan. Biar Tuhan seperti Sakaria bertemu Gabriel. Demikianlah Tuhan mereka, kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan Kau berikan kabar baik buat kami. Kabar keselamatan buat kami. Kabar pembebasan buat kami. Mengangkat setiap celah, rasa malu dan aib kami Tuhan. Kau hapus, Kau singkirkan dalam kehidupan kami. Sehingga Kau menjadikan kami murni di hadapan Engkau. Tuhan supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, terimalah kesembuhan Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau dilawat Tuhan. Supaya Engkau mendengar kabar-kabar baik yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita adalah imam-imam pelayan dalam perjanjian baru. Mari terus persembahkan mezbah. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan gentar, jangan mundur. Maju persembahkan mezbahmu. Ketika itu harus kita persembahkan, kita persembahkan. Saudara, keadaan boleh nggak berubah, tetapi pelayanan kita kepada Tuhan terus berjalan. Itulah yang ditakuti oleh iblis. Dan iblis tidak bisa menahan setiap berkat yang harus saudara dapatkan. Dan Tuhan selalu memberikan mercy buat saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Devotion from Home pada pagi.